Selamat datang di Saling Sudut Pandang. Ya, halo. Hari ini kita akan masuk ke jantung analisis data, khususnya di dunia rekayasa. Kita kan sering ya berhadapan sama data dari pengujian, eksperimen, atau ya pemantauan proses gitu. Pertanyaannya, gimana sih cara terbaik buat memahaminya? Betul. Pertanyaan fundamentalnya mungkin begini. Pendekatan mana sih yang lebih mendasar untuk kita bisa gali wawasan dari data rekayasa? Apakah cukup nih, kita ringkas aja karakteristik data yang udah ada di tangan kita, pakai statistik deskriptif? Atau, perlu nggak sih kita melangkah lebih jauh, bangun model untuk pahami mekanisme acak dan kemungkinan di balik data itu, pakai yang namanya model probabilitas? Nah, diskusi kita kali ini berangkat dari materi sumber yang menurut saya cukup kaya ya tentang statistik dan probabilitas untuk insinyur. Hmm, kalau dari sisi saya sih posisinya cukup jelas. Pemahaman yang mendalam, terus kemampuan bikin kesimpulan yang bisa diandalkan tentang proses yang lebih besar, ya kan? Dan juga pengambilan keputusan berbasis risiko yang kuantitatif itu. Itu semua menuntut kita pakai model probabilitas. Ini bukan sekedar lihat data, tapi lebih ke memahami mesin yang menghasilkan data itu. Sementara saya berpendapat kalau statistik deskriptif itu justru fondasi yang, nggak tergantikan. Kenapa? Karena dia menyediakan pemahaman yang paling langsung, paling praktis, dan paling berpijak pada realitas data yang kita amati. Mari kita mulai dari situ ya. Buat saya nih, statistik deskriptif itu langkah pertama yang paling krusial. Alasannya, ya karena dia secara langsung meringkas dan memvisualisasikan apa kata data itu sendiri, tanpa filter asumsi yang mungkin rumit. Materi sumber kita juga akan menekankan ya betapa pentingnya meringkas dan menampilkan data itu sebagai langkah awal dalam pemikiran statistik. Ini bukan formalitas aja, tapi cara kita mendengarkan data. Oke, saya paham arah pemikirannya itu. Tapi mendengarkan aja seringkali kan rasanya belum cukup ya. Tunggu dulu, jangan buru-buru. Mari kita lihat dulu kekuatannya. Ambil contoh. Histogram. Alat sederhana ini yang ngelompokin data ke dalam interval atau bins, itu langsung kasih kita gambaran visual tentang bentuk distribusi data. Simetriskah, miring, atau mungkin punya beberapa puncak. Ini wawasan dasar, tapi menurut saya fundamental banget. Atau lihat lagi plot kotak, box plot itu. Dengan ringkas, dia menampilkan median, rentang interkuartil, terus bisa identifikasi adanya pencilan atau nilai ekstrim. Ini berguna banget misalnya waktu kita mau bandingkan hasil dari beberapa batch produksi secara visual. Langsung kelihatan mana yang cenderung beda. Terus ada ukuran numerik. Rata-rata sampel, X bar itu, ngasih tahu kita pusat datanya di mana, titik keseimbangannya. Tapi rata-rata aja kan nggak cukup ya, kita perlu ukuran penyebaran, kayak standar deviasi sampel S. Ini ngukur seberapa jauh data cenderung menyimpang dari rata-ratanya. Dan satuannya sama loh dengan data asli, jadi lebih gampang diinterpretasikan. Nah mungkin yang paling penting nih dalam banyak aplikasi rekayasa, itu plot urutan waktu atau time sequence plot. Materi sumber kita menyoroti ini. Kalau kita petakan data berdasarkan waktu pengumpulannya, itu bisa mengungkap pola yang tersembunyi. Tren naik turun, pergeseran mendadak dalam proses, atau siklus yang berulang. Bayangkan kita monitor ketebalan lapisan cat. Plot waktu bisa langsung nunjukin kalau prosesnya mulai lari dari target. Semua metode ini, histogram, plot kotak, ukuran pemusatan dan penyebaran, plot waktu ini, semua ngasih wawasan konkret dari data sampel itu sendiri. Ini potret data kita, nyata dan langsung. Dari sekedar foto statis gitu kan. Kita perlu pahami ceritanya, bahkan kalau bisa meramalkan kelanjutannya. Nah, disitulah menurut saya statistik deskriptif mulai terbatas dan model probabilitas jadi esensial. Saya setuju deskriptif ngasih gambaran awal, tapi itu baru permukaannya aja. Untuk pemahaman yang sejati, kemampuan prediksi, dan keputusan rekayasa yang kokoh, kita harus beralih ke model probabilitas. Seperti yang ditekankan di materi Montgomery itu, probabilitas itu alat untuk mengkuantifikasi ketidakpastian dan risiko, terutama saat kita coba bikin kesimpulan tentang populasi atau proses yang lebih besar hanya dari sebagian data, dari sampel. Gimana coba kita bisa kelola variasi yang, ya ampun, tak terhindarkan dalam proses manufaktur atau sistem kalau kita nggak coba memodelkannya? Statistik deskriptif kan cuma melaporkan variasi yang udah terjadi di sampel. Probabilitas mencoba memahami sifat dari variasi itu sendiri. Fondasinya ya di konsep dasar probabilitas.
Pahami ruang sampel, semua kemungkinan hasil itu, terus kejadian, hasil spesifik yang kita minati, dan gimana mengoperasikannya. Dari situ kita bangun model pakai variabel acak, variabel yang nilainya itu hasil numerik dari fenomena acak. Nah, variabel ini bisa diskrit, kayak jumlah cacat dalam satu batch produk, kan cuma bisa bilangan bulat ya, 0, 1, 2, dan seterusnya. Atau bisa juga continue, misalnya waktu sampai sebuah komponen gagal, ini bisa ngambil nilai berapa aja dalam suatu rentang. Untuk yang diskrit, kita punya model kayak distribusi binomial. Ini berguna banget misalnya, hitung probabilitas dapat sejumlah item cacat dalam sampel ukuran N. Asumsinya tiap item independen. Atau distribusi Poisson. Wah, ini luar biasa kuat buat modelin laju kejadian acak dalam interval waktu atau ruang. Coba bayangkan jumlah partikel kontaminasi per wafer silikon. Atau jumlah panggilan masuk ke call center per jam. Ini bukan cuma hitung rata-rata kejadian di masa lalu loh, tapi prediksi kemungkinan jumlah kejadian di masa depan. Untuk yang kontinu, kita sering ketemu distribusi normal atau Gaussian yang bentuknya kayak lonceng simetris itu. Banyak pengukuran fisik dan kesalahan acak cenderung ngikutin pola ini. Terus ada distribusi eksponensial, sering dipakai di analisis keandalan buat modelin waktu hingga kegagalan komponen kalau laju kegagalannya konstan. Model lain kayak Weibull bahkan lebih fleksibel lagi untuk berbagai pola kegagalan. Tiap model ini punya yang namanya fungsi kepadatan probabilitas atau PDF untuk variabel kontinu atau fungsi massa probabilitas buat yang diskrit yang gambarin kemungkinan relatif dari tiap hasil. Jadi intinya gini deh, model probabilitas itu memungkinkan kita melampaui deskripsi. Kita bisa lakukan inferensi, prediksi, dan manajemen risiko kuantitatif. Oke. Saya hargai kebutuhan untuk melangkah lebih jauh itu. Tapi mari kita bicara sebentar soal kepraktisan versus kedalaman analisis ini. Statistik deskriptif itu punya keunggulan signifikan loh dalam hal kepraktisan langsung. Ambil contoh ya, bagan Pareto itu kan variasi histogram yang sering dipakai di kendali mutu. Dengan menyusun kategori masalah, dari yang paling sering ke yang paling jarang, dia secara instan menerapkan prinsip 80-20, nunjukin ke insinyur di mana upaya perbaikan bakal ngasih dampak terbesar. Ini alat diagnosis yang cepat dan langsung berorientasi tindakan, langsung dari data yang ada. Praktiskan. Saya nggak menyangkal kegunaan diagnostik cepat itu. Tapi cepat kan belum tentu dalam ya. Bagan Pareto nunjukin apa masalah terbesarnya, oke. Tapi dia nggak jelasin kenapa itu terjadi atau seberapa mungkin sih itu terjadi lagi dengan intensitas yang sama di masa depan. Nah, model probabilitas bisa masuk lebih dalam di sini. Mari kita balik ke contoh jumlah log-on server per jam yang tadi sempat disinggung. Bisa dimodelkan pakai Poisson. Statistik deskriptif mungkin kasih tahu Anda, oke, rata-rata log-on per jam minggu lalu itu 50. Tapi model Poisson memungkinkan Anda hitung probabilitas dapat katakanlah 100 log-on dalam 1 jam. Sebuah lonjakan yang mungkin belum pernah terjadi di sampel Anda, tapi berpotensi melumpuhkan sistem. Ini jenis analisis risiko prediktif yang nggak bisa dikasih sama deskripsi data masa lalu doang. Atau pikirkan analisis keandalan. Plot waktu kegagalan, itu deskriptif ya, nunjukin kapan komponen gagal di masa lalu. Tapi model probabilitas kayak eksponensial atau Weibull dengan fungsi kepadatan probabilitasnya memungkinkan kita pahami pola kegagalannya, apakah laju kegagalannya konstan, naik, atau malah turun seiring waktu. Ini kan penting banget buat strategi perawatan prediktif. Nah, itu membawa kita ke isu penting lainnya. Fokus pada sampel versus inferensi ke populasi. Kekuatan statistik deskriptif itu ya dia jujur pada data yang ada di tangan. Kita meringkas apa yang benar-benar kita ukur atau amati dalam sampel kita. Ini menghindari risiko bikin klaim besar tentang populasi yang lebih luas berdasarkan asumsi model yang mungkin keliru. Kalau kita pastikan sampel kita diambil secara acak, ringkasan deskriptif dari sampel itu sendiri kan udah ngasih cerminan yang cukup baik lah tentang populasi secara keseluruhan, tanpa perlu lapisan asumsi probabilistik tambahan yang rumit. Nah, justru di sini saya merasa kita harus hati-hati banget. Fokus hanya pada sampel, meskipun kelihatannya aman dan jujur gitu ya. Seringkali itu nggak cukup dalam konteks rekayasa. Tujuan kita kan hampir selalu lebih besar dari sekedar deskripsiin beberapa unit yang kebetulan kita uji. Kita pengen tahu tentang semua produk yang bakal dihasilkan proses ini, atau gimana sistem bakal berperilaku di masa depan. Contohnya waktu uji kekuatan material baru.
Kita nggak cuma peduli sama 10 sampel yang kita patahkan di lab kan. Kita perlu bikin keputusan apakah semua material yang diproduksi dengan metode ini cukup kuat untuk aplikasi tertentu. Lompatan dari sampel ke populasi ini yang namanya inferensi statistik, secara inheren itu melibatkan ketidakpastian. Dan satu-satunya cara untuk ukur dan kelola ketidakpastian itu secara kuantitatif ya lewat probabilitas. Gimana coba Anda nentuin batas spesifikasi? Gimana Anda mutusin apakah perubahan proses benar-benar hasilkan perbaikan? Gimana Anda ngasih interval kepercayaan di sekitar estimasi Anda? Semua ini perlu kerangka kerja probabilitas, termasuk pemahaman tentang gimana statistik sampel, kayak rata-rata sampel itu bervariasi dari satu sampel ke sampel lain, konsep distribusi sampling yang jadi dasar inferensi. Tanpa probabilitas, ya kita kejebak cuma cerita soal sampel kita aja, nggak bisa bikin klaim yang terukur risikonya tentang dunia yang lebih luas. Tapi ini kan bisa jadi kelemahan yang signifikan. Model probabilitas kayak normal, Poisson, atau binomial itu datang dengan paket asumsi. Data diasumsikan ngikutin distribusi tertentu, pengamatan sering diasumsikan independen. Kalau asumsi ini, katakanlah asumsi normalitas buat data pengukuran, ternyata nggak terpenuhi, mungkin datanya sangat miring atau banyak mencilan. Maka semua kesimpulan indah yang ditarik dari model itu bisa jadi, ya, salah besar. Statistik deskriptif, sebaliknya jauh lebih bebas asumsi kan? Histogram ya tetap histogram, rata-rata ya tetap rata-rata, apapun bentuk distribusi data yang mendasarinya. Bukankah ini pendekatan yang lebih aman? Itu argumen yang sering muncul, tapi saya pikir itu agak menyederhanakan masalah. Memang benar, model probabilitas punya asumsi, tapi ini bukanlah kelemahan fatal, melainkan bagian integral dari proses pemodelan ilmiah. Pertama, asumsi ini nggak dibuat secara membabi buta. Kita bisa dan harus memeriksanya. Ada alat diagnostik, banyak diantaranya bersifat grafis dan deskriptif loh, kayak plot probability plots, yang dirancang khusus untuk nilai apakah data kita konsisten dengan asumsi distribusi tertentu, misalnya normal. Ini contoh bagus bagaimana deskriptif dan probabilistik kerja bareng. Kita pakai plot deskriptif buat cek asumsi model probabilitas. Kedua, ketika asumsi itu valid, kekuatan analisis yang kita dapat dari model probabilitas, kemampuan inferensi, prediksi, pemahaman mekanisme, itu jauh melampaui apa yang bisa ditawarkan deskripsi sederhana. Ketiga, beberapa hasil fundamental dalam teori probabilitas, kayak teorema limit pusat, central limit theorem, nunjukin bahwa prosedur tertentu, terutama yang melibatkan rata-rata, bisa cukup kuat atau robust bahkan kalau asumsi awal, kayak normalitas data asli, sedikit dilanggar, terutama untuk ukuran sampel yang besar. Jadi, alih-alih lihat asumsi sebagai penghalang, lebih tepat lihatnya sebagai hipotesis kerja tentang proses yang hasilkan data, yang perlu kita uji dan validasi, bukan dihindari sama sekali. Baiklah, oke. Saya bisa lihat bagaimana asumsi itu bisa dikelola dan divalidasi, dan ya, disinilah kedua pendekatan mulai ketemu. Anda tadi sebut plot probabilitas sebagai jembatan teknik grafis deskriptif untuk nilai model probabilitas. Contoh lain kayak yang kita singgung tadi, histogram. Meskipun murni deskriptif, bentuk histogram dari sampel yang cukup besar seringkali ngasih petunjuk visual pertama yang sangat baik tentang jenis distribusi probabilitas, misalnya normal atau eksponensial, yang mungkin cocok buat modelin data itu lebih lanjut. Jadi, deskriptif bantu menginformasikan pemilihan model probabilistik. Tepat sekali. Dan arah sebaliknya juga berlaku. Banyak metode inferensi statistik yang akarnya di probabilitas justru pakai statistik deskriptif sebagai input kunci. Waktu kita mau estimasi parameter dari suatu model probabilitas misalnya, rata-rata mu dan standar deviasi sigma dari distribusi normal yang kita anggap cocok buat data kita, estimasi titik terbaik kita biasanya ya rata-rata sampel X bar dan standar deviasi sampel S, yang mana itu adalah ukuran deskriptif. Jadi, statistik deskriptif nyediain bahan baku lah buat model probabilistik. Contoh lain yang lebih kompleks itu analisis varians atau ANOVA. Meskipun tujuannya bandingin rata-rata, ukuran deskriptif, antar beberapa kelompok, seluruh kerangka kerja matematis ANOVA itu didasarkan pada asumsi probabilistik tentang data, kayak normalitas dalam tiap kelompok dan kesamaan varians. Jadi, jelas ada hubungan timbal balik yang kuat keduanya, bukan entitas yang terpisah gitu aja.
melainkan saling melengkapi dalam praktik analisis data rekayasa yang komprehensif. Ya, saya setuju bahwa dalam prakteknya, sinergi itu penting. Namun, kalau kita kembali ke pertanyaan tentang mana yang lebih fundamental, saya kok tetap berpegang pada statistik deskriptif. Ia adalah langkah pertama yang, ya, tak terhindarkan untuk kenalan sama data kita, untuk lihat polanya secara langsung, untuk ringkas fitur-fitur kuncinya tanpa prasangka model. Pemahaman deskriptif ini ngasih konteks dan landasan sebelum kita mutusin untuk terapkan model probabilitas yang lebih abstrak dan syarat asumsi itu. Tanpa eksplorasi awal yang baik, pemilihan model bisa jadi kayak tebakan aja kan. Saya melihatnya dari perspektif kebutuhan akhir sih. Meskipun deskripsi awal itu penting sebagai langkah pertama, tujuan akhir dalam rekayasa seringkali melampaui sekedar deskripsi. Kita perlu buat keputusan, kelola resiko, prediksi performa, dan pahami variabilitas secara mendalam. Nah, untuk tujuan-tujuan ini, model probabilitas adalah alat yang esensial. Ia menyediakan bahasa matematis untuk kita bernalar tentang ketidakpastian dan memungkinkan kita bergerak dari mengamati sampel ke memahami dan mempengaruhi populasi atau proses. Jadi, meskipun deskriptif itu fondasinya, model probabilitas adalah struktur yang memungkinkan kita bangun kesimpulan dan prediksi yang bermakna dan bisa dipertanggungjawabkan dalam konteks rekayasa. Jadi, tampaknya kita sepakat ya bahwa keduanya, statistik deskriptif dan model probabilitas, adalah komponen vital dalam kotak peralatan seorang insinyur saat berhadapan dengan data. Materi sumber yang kita diskusikan ini kan memberikan banyak detail ya tentang berbagai teknik spesifik di kedua ranah, dari macam-macam plot dan ukuran ringkasan di sisi deskriptif, sampai berbagai model distribusi diskrit kayak binomial dan Poisson, serta yang kontinu seperti normal dan eksponensial, lengkap dengan contoh aplikasinya. Secara universal lebih unggul dari yang lain. Kunci sebenarnya terletak pada pemahaman kapan harus pakai masing-masing, apa kekuatan dan keterbatasannya, dan seringkali, ya bagaimana menggunakannya secara bersamaan. Pilihan pendekatan sangat bergantung pada pertanyaan spesifik yang ingin kita jawab, sifat data yang kita punya, dan tingkat kedalaman analisis serta manajemen risiko yang diperlukan untuk masalah rekayasa yang dihadapi. Menyelami kedua sudut pandang ini, seperti yang kita lakukan barusan, jelas memperkaya pemahaman kita tentang cara mengekstrak nilai maksimal dari data. Materi ini, jelas menyediakan lahan yang subur untuk eksplorasi lebih lanjut.